Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share demi kelancaran tugas kuliah saya. Selamat menyaksikan. Shalom saudaraku yang terkasih, yang menjadi renungan kita pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam Yunus 2 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau mendengarkan suaraku. Saudaraku yang terkasih, kitab Yunus ini menceritakan bagaimana kisah tentang seorang nabi yang bernama Yunus. Nats ini merupakan seruan atau doa ucapan syukur Yunus. Tentu kita mengetahui kisah Yunus ketika dia diperintahkan Allah pergi ke Niniwe untuk pergi memberitakan murka Allah. Namun dia malah pergi ke Tarsis. Dia tidak melakukan perintah Tuhan itu, sehingga hal itu membuat Allah murka. Sehingga karena murka Allah, saat itu ketika dia sedang berlayar, dia ditelan ikan besar selama 3 hari 3 malam. Dia berada di dalam perut ikan. Setelah 3 hari 3 malam, Yunus akhirnya dimuntahkan oleh ikan besar itu ke darat. Hal itu terjadi atas berkat Tuhan yang diterimanya itu, yang mana ia selamat, dia tidak mati dikunyah ikan besar itu. Karena kuasa Allah yang sungguh luar biasa itu, dia memperoleh keselamatan. Nats inilah sebagai doa ucapan syukurnya yang dipanjatkannya atas berkat Tuhan yang telah menyelamatkannya. Saudaraku yang terkasih, jika dihubungkan dengan konteks kehidupan kita pada saat ini, sering sekali kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang telah kita peroleh di dalam kehidupan kita. Kita juga sering mengingat Tuhan dan berdoa kepadanya ketika kita mengalami kesusahan di dalam hidup kita. Jikalau kehidupan ini lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan, kita sering lupa mengucap syukur kepadanya. Sama halnya seperti Yunus, ketika ia di dalam perut ikan, ia berseru kepada Tuhan. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Jelas bahwa Yunus berseru kepada Tuhan ketika ia mengalami kesusahan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tidak meninggalkan Yunus sendiri tertelan oleh ikan tersebut, melainkan Tuhan berfirman kepada ikan itu, lalu ikan tersebut memuntahkan Yunus ke darat. Dari peristiwa tersebut kita dapat belajar bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya, tetapi Tuhan akan menolong umatnya tersebut. Di dalam kehidupan ini, seringkali kita memiliki segala harapan-harapan yang baik atau keinginan yang sering kita beritahukan kepadanya melalui doa. Tetapi Tuhan belum mengabulkan atau mewujudkan doa tersebut, sehingga hal itu seringkali membuat kita menjauh dari Tuhan. Untuk itu saudaraku, kita dapat belajar dari peristiwa Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya. Namun, ia masih mampu berseru serta mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita yang terkadang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, terkadang apa yang telah kita rencanakan di dalam kehidupan kita menghasilkan hasil yang berbanding terbalik dengan harapan kita. Belajarlah kita dari kisah Yunus ini, karena dalam situasi yang darurat sekalipun, dia tetap mengingat Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya. Untuk itu saudaraku, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal,
Bukan saat dalam situasi sukacita saja kita mampu mengingat Tuhan dan mengucap syukur, tetapi marilah kita selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun, baik itu suka maupun duka. Dan kita dapat belajar bahwa doa akan dapat mengubah segala sesuatu. Orang percaya hendaknya jangan berputus asa, melainkan seperti Yunus yang mampu berserah kepada Allah dengan memohon kemurahan dan pertolongannya, serta menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pengasihannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.